Halo guys, akhirnya part 8 1C Fashion rilis juga ya. Mimin mau kasih tahu dulu nih, 1C Fashion kemungkinan hanya bisa rilis satu part per minggunya, karena episode terbarunya update hanya tiap minggu. Jadi update partnya juga per minggu guys. Oke kalau gitu langsung saja kita akan masuk ke part 8 1C Fashion. Sebelumnya, Yeswan telah mencegah penyebaran racun di tubuh Guru Yun dan Guru Yun yang sedang berusaha mengeluarkan racun campuran dari dalam tubuhnya dengan sihir air miliknya. Sembari menunggu, Yeswan menumbuk ramuan obat untuk Guru Yun dan Guru Yun pun selesai. Yeswan pun mengatakan jika racun yang ada di dalam tubuhnya harusnya sudah dibersihkan 70-80%. Jadi belum bersih total. Yeswan pun memberikan ramuan untuk mengoles lukanya. Guru Yun kaget dan melihatnya. Dia langsung mengoleskan ke lukanya. Yeswan di sisi lain mengalami kecapean. Karena dengan fisiknya yang sekarang yaitu penyihir perunggu tingkat 2. Dia melakukan metode penyembuhan akupuntur, membuat ramuan dan lainnya yang membuat fisiknya kewalahan. Bisa dilihat tangannya yang bergetar tremor. Tapi untungnya metode-metode itu berhasil. Guru Yun pun kaget karena lukanya yang sudah tidak sakit dan racun yang sepertinya sudah hilang semua dari dalam tubuhnya. Dia pun mencari Yeswan dan tiba-tiba Guru Yun kaget. Di luar gua, Si Ching mengkhawatirkan Yeswan dan Guru Yun. Si Ching kalau suka bilang aja, nanti keburu direbut Ping Yun loh. Dan mereka menyadari ada orang keluar dari gua. Ternyata itu adalah Yeswan. Guru Tong dengan cepat menanyakan bagaimana hasilnya. Guru Tong mengira kalau Guru Yun sudah tidak terselamatkan dan dia menyalahkan dirinya sendiri dan marah kepada dirinya sendiri. Si Ching dan murid lain ikut menangis. Yeswan pun bertanya, emang apa yang dipikirkan Guru Tong? Racun Guru Yun sudah dikeluarkan semua dari dalam tubuhnya. Guru Tong pun kaget, kena prank. Dia pun tidak percaya karena baru beberapa menit penyembuhan. Masa ia udah sembuh dan menganggap Yeswan bercanda. Yeswan pun mengatakan luka Guru Tong juga tidak ringan. Dan sepertinya lautan Qi miliknya rusak. Yeswan menyadari kalau Guru Tong memiliki luka lama. Ingat ya guys, luka lama karena perang. Karena Guru Tong ini sebelumnya adalah tentara. Guru Tong pun kaget karena Yeswan yang bisa mengetahui itu. Para murid kaget dan mengatakan Guru Yun. Ternyata itu Guru Yun yang keluar dari gua. Guru Tong pun senang. Yeswan mengatakan itu hanya racun campuran. Hanya karena kita di gunung binatang sihir, makanya sangat merepotkan. Jadi maksudnya kalau di gunung kan agak susah menyembuhinya. Karena keterbatasan alat dan sumber daya. Beda cerita kalau di kota. Pasti mudah bagi Yeswan menyembuhkan racun ini. Yeswan pun mengatakan luka lama milik Guru Tong akan dia sembuhkan ketika mereka sudah kembali ke kota Black Rock. Dan itu bukanlah masalah besar baginya. Grandmaster kita nggak ada lawan ya. Guru Tong pun bertanya, kamu bisa menyembuhkan luka lamaku? Yeswan menjelaskan lautan Qi yang rusak bukanlah luka yang parah. Bisa disembuhkan. Guru Tong kaget dan kebingungan. Guru Yun mengatakan, yang dikatakan Yeswan bukanlah candaan. Guru Tong hanya terdiam mematung, kayak emot yang patung-patung batu itu loh. Guru Yun pun menyarankan agar cepat bertemu dengan guru lainnya, agar tidak mengalami masalah lagi nanti. Dan mereka pun pergi. Guru Yun terus memperhatikan Yeswan dari belakang. Yeswan menyadari kalau Guru Yun yang terus mengawasinya. Aku jelas tidak melakukan apa-apa tadi, katanya dalam hati. Yeswan pun menyuruh Xiao Pai untuk memperluas lingkaran pengawasan dan mereka pun pergi. Guru Yun kesal karena Yeswan yang pergi. Di tengah jalan, Yeswan mendengar sesuatu dan cepat pergi ke arah suara itu. Ternyata ada 2 orang yang sedang dikepung oleh 3 monster serigala miliknya. Dan muncullah Yeswan. Guru Yun menyuruh Yeswan untuk berhenti. Karena mereka adalah guru akademi sihir juga. Dan mereka pun berdiskusi. Guru itu kaget dengan Yeswan yang membawa begitu banyak monster dan telah menyelamatkan Guru Yun dengan Guru Tong. Mereka seakan-akan tidak percaya. Guru cewek ini bernama Guru An. Guru An menjelaskan sebelumnya mereka juga disergap oleh penyihir tingkat 5 dan berjubah hitam. Mereka ingin menyerang ke kelas senior yaitu kelasnya Ping Yun.
Tapi nggak disangka-sangka ternyata Ping Yun adalah putri penguasa kota. Ye Xuan pun ikut kaget. Master nomor 1 di kota, kesatria langit tingkat 6. Bahkan Komandan Chen Chan melindungi Ping Yun secara diam-diam. Pantas langsung kabur itu komplotan jubah hitam. Kalau nggak udah jadi penyek kali. Tapi situasi menjadi kacau sehingga ada beberapa murid yang terluka. Komandan Chen Chan menyuruh kedua guru ini untuk memberitahukan kepada Guru Tong dan Guru Yin agar membawa para murid kembali ke kota malam ini juga. Komandan Chen Chan sudah menyiapkan semuanya untuk mengawal mereka semua. Dan tiba-tiba muncullah 2 orang dari langit. Ternyata itu maksudnya Ping Yun dan Komandan Chen Chan yang sangat kuat. Bahkan Xiao Pai mundur karena kekuatannya. Para murid pun kaget. Ping Yun langsung menghampiri Ye Xuan dan menanyakan apa dia baik-baik saja. Ye Xuan menjawab, ya dia baik-baik saja dan kenapa kamu kesini? Ping Yun pun kebingungan dan menjawab dia kesini ingin melihat semua orang, emangnya nggak boleh. Dia pun menyapa murid lain dan mengatakan, orang lain aja menyambutku tapi kamu tidak. Ye Xuan mengalihkan pembicaraan dan mengatakan orang berjubah hitam mengincar kamu. Jadi harus berhati-hati. Ping Yun pun mengatakan tidak perlu takut karena ada Paman Chen Chan. Ye Xuan dalam hati merasakan aura yang sangat kuat keluar dari orang itu dan berpikir kalau dia adalah seorang master. Komandan Chen Chan menyadari Guru Yin yang terluka, tapi sudah tidak masalah karena ada Grandmaster kita. Ping Yun sangat menyukai Xiao Pai, dia sampai memeluknya. Komandan Chen Chan pun mengatakan waktunya untuk pergi. Ping Yun pun menyuruh Ye Xuan untuk berhati-hati dan dia mendekati Ye Xuan dan berbisik kalau dia menunggu Ye Xuan di kota Black Rock dan dia pun pergi. Waduh, bakal perang nih Ping Yun dengan Si Qing. Si Qing sampai mengepalkan tangannya karena kesal. Para murid kaget melihat Ping Yun yang secara khusus datang menemui Ye Xuan. Mereka juga iri. Mereka terus membicarakan soal kecantikan Ping Yun dan Si Qing semakin panas karenanya. Ye Xuan sangat populer di kalangan perempuan katanya. Grandmaster kita, the real fuckboy. Dan mereka pun bersiap untuk kembali. Ye Xuan mendapatkan sesuatu dari pria jubah hitam berpisau yang sudah dia kalahkan. Itu adalah token binatang. Dengan token itu, Ye Xuan bisa menyimpan para monster sihir miliknya di dalam. Dia pun menyimpan Raja Serigala Bulan Perak di dalam. Dan mereka pun pergi. Paginya mereka naik kuda yang sudah disiapkan Komandan Chen Chan. Dan akhirnya mereka sampai ke kota. Malamnya kelompok jubah hitam sedang memantau kota Black Rock dari kejauhan. Bos Shesan tidak menyangka kalau Ping Yun dilindungi oleh Chen Chan secara diam-diam. Penguasa kota yaitu ayahnya Ping Yun sangat berhati-hati. Salah satu anggotanya pun bertanya apakah kita akan menyelinap ke dalam kota. Bos Shesan langsung menyerangnya sampai terpental jauh. Sangat bodoh, menyelinap masuk. Kau kira orang-orang kuat di kota Black Rock akan diam saja? Sekarang penguasa kota yaitu ayahnya Ping Yun sudah mengetatkan penjagaan. Jadi sudah tidak mungkin bagi kita untuk menyelinap. Yang terbaik adalah sekarang meninggalkan kota ini secepat mungkin. Tapi misi sudah gagal. Atasan akan menghukum bos Shesan. Jadi mereka ada bos yang lebih tinggi di atas bos Shesan lagi. Tapi bos Shesan mengatakan dia akan menjelaskannya nanti dan dia bertanya ada orang yang berhasil membunuh salah satu anggotanya dan mengambil monster sihirnya, maksudnya si Ye Xuan. Pria berkapak menjelaskan orang itu juga membawa Raja Serigala Bulan Perak. Bos Shesan kaget dengan murid Akademi Sihir yang bisa membunuh salah satu anggotanya dan juga bisa mengendalikan Raja Serigala Bulan Perak yang kita tahu itu adalah monster sihir tingkat 4. Sangat menarik. Bos Shesan pun mengatakan masih ada hari lain dan kalau kesempatannya sudah tiba, maka dia sudah siap dan mereka pun pergi. Di sisi lain, Komandan Chen Chan mencari jejak komplotan jubah hitam, tapi mereka sudah kabur dan tidak meninggalkan jejak. Di sisi lain, para murid berterima kasih kepada Guru Tong dan Guru Yin yang melindungi mereka. Sebagai seorang guru ini memang tanggung jawab memastikan keselamatan mereka, kata Guru Tong. Guru Yun pun menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat. Mereka sudah melalui banyak hal dan mereka pun bubar. Ye Xuan menghampiri Guru Tong
dan mengatakan beberapa hari luka miliknya akan sembuh, luka yang karena si pria berkapak. Dan setelah sembuh, maka Yesuan akan melanjutkan menyembuhkan luka dalam Guru Tong. Guru Yun pun bertanya, apa kamu tahu luka seperti apa yang telah dialami Guru Tong? Dia menganggap Yesuan meremehkan luka Guru Tong. Yesuan pun menjawab, hanya lautan Qi yang rusak, bukanlah masalah besar. Guru Yun pun kesal mendengar jawabannya. Yesuan pun menebak waktu itu Guru Tong telah dibombardir oleh sihir saat perang dan mengarah ke dalam tubuh Guru Tong yang membuat lautan Qi-nya rusak. Guru Tong pun kaget Yesuan yang bisa mengetahuinya. Yesuan melanjutkan, musuhnya pastilah penyihir tingkat 4 dan mereka adalah penyihir elemen petir. Karena saat sihir petir masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan lautan Qi-nya menjadi rusak dan pembuluh darah akan terkikis. Akibatnya saat bertarung, Guru Tong tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan mungkin itu terluka sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Guru Tong semakin kaget. Sumpah, Mimi ngakak tiap ngeliat Guru Tong yang selalu kaget. Dari part kemarin sampai part sekarang, tiap Yesuan ngejelasin sesuatu pasti dia kaget. Yesuan pun mengeluarkan kertas dan pulpen. Dia menuliskan bahan-bahan yang harus dikumpulkan Guru Tong dan dibuat menjadi obat cair. Setelah itu berendam selama 1 jam setiap malam dalam kolam obat itu. Diteruskan dengan mantra. Saat berendam, Guru Tong harus mengalirkan kekuatannya ke lautan Qi selama 12 minggu. Masih ada, dia harus menyiapkan 7.740 jarum emas. 1 minggu setelah lukanya sembuh, Yesuan akan mulai merawat Guru Tong. Guru Tong bertanya, apakah ini benaran? Dulu saat dia sakit, dia sudah mempekerjakan begitu banyak ahli ramuan di kota, tapi tetap saja tidak sembuh. Yesuan menjawab, orang-orang kayak gitu bisa apa? Tapi tetap dia harus berterima kasih kepada mereka. Karena Guru Tong bisa bertahan sampai 7-8 tahun. Kalau tidak, lautan Qi-nya akan benar-benar hancur, berkeping-keping. Guru Tong pun akhirnya mempercayai Yesuan dan dia akan segera mencari orang yang akan memurnikan bahan-bahan ramuan itu menjadi obat cair. Dia pun langsung pergi secepat kilat. Nggak heran juga sih guys, soalnya Grandmaster kita ini juga datang dari 3000 tahun di masa depan. Jadi luka lama kayak gini yang udah ada 3000 tahun di masa lalu harusnya nggak susah bagi dia. Dan di zaman dia udah banyak pengetahuan soal penyembuhan penyakit seperti ini harusnya. Makanya walaupun si Guru Tong udah banyak membayar ahli ramuan tapi dia tidak sembuh. Cuman memperlambat kerusakan lautan Qi-nya. Tapi kalau sama Grandmaster Yesuan kita benar-benar bisa sembuh. Tersisa Yesuan dan Guru Yun. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Jangan mikir aneh-aneh kalian ya. Dan selesai untuk part 8, kita akan masuk ke pembahasan sedikit. Kemarin di part 7, Mimi memprediksi ada orang kuat yang melindungi Ping Yun. Dan benar saja, ternyata Komandan Chen Chan. Selain itu, Mimi berpikir ada kemungkinan. Cuman kemungkinan ya, bisa saja salah. Kalau keluarga Lin Yue nanti bakal ada kerjasama dengan organisasi hitam. Tapi belum tahu juga. Atau ada kemungkinan juga nanti keluarga Lin akan diperalat oleh organisasi hitam ini karena sebelumnya di part 4 ketika mereka mulai datang ke Gunung Binatang Sihir, mereka mengatakan untuk tidak membunuh anak dari keluarga bangsawan terlebih dahulu, sedangkan sisanya dibantai. Jadi dari kata-katanya ada kemungkinan mereka akan memanfaatkan anak-anak dari keluarga bangsawan ini. Ya cuman kemungkinan sih, kita bakal lihat nanti ya guys. Selain itu Mimin ada teori gila nih, teori kocak namanya. Jangan-jangan Donghua ini, yaitu Donghua Fanjie Fashion, endingnya ditutup dengan pertarungan Si Qing dan Ping Yun, yaitu pertarungan sihir yang bertentangan antara api dan es. Si Qing api, sedangkan Ping Yun adalah es. Pertarungan mereka merebut Yesuan. Ya nggak mungkin lah ya endingnya kayak gitu, kocak aja kalau kayak gitu mah. Oke, selesai untuk part 8. Mimin ingatin lagi, Donghua ini hanya update per minggu ya guys. Jadi Mimin gak bisa upload lebih dari 1 part per minggunya. Tapi kalau ternyata tiba-tiba ada update lebih episodenya gitu per minggu, ya Mimin bakal langsung bikin kok. Oke, kalau gitu ketemu lagi di video selanjutnya. See you.